koperasi kok bisnis. Tapi satu lagi Om yang menggelitik, kok ada gaji. Filosofi koperasi kan tadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hai Smartpreneur, salam curhat dan cuan. Kita ketemu lagi di Bitalk episode yang ke-25. Wow, nggak berasa ya kita di episode 25 nih Om. Aku sama Om Danang nih masih terus setia untuk menemani Smartpreneurs. Kita mengulas hal-hal yang membuat bisnis kita cuan gitu ya. Dan tentunya kalau misalnya kalian mau curhat, silakan banget ya Om ya. Silakan. Dan jangan lupa like, subscribe-nya di Bitalk yang ada di YouTube-nya Bisense Indonesia. Nah teman-teman, sekarang ini dan juga Om Danang, kita tuh kan lagi hot-hotnya, hot sama Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Nah ini nanti kita akan menyoroti bareng-bareng. Bukan against, bukan. Jadi ini disclaimer dulu gitu ya. Kita nggak against, tapi kita juga perlu memberikan bekal kepada teman-teman UKM terutama dan juga buat smartpreneurs pada umumnya. Apa aja sih yang harus kita perhatikan kalau kita mau join atau ambil bagian di dalam program tersebut. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih Om Danang ini kan sebenarnya juga udah lama berkecimpung dalam perkoperasian gitu kan. Gimana sih Om, kalau menurut Om Danang, pendapatnya Om Danang tentang KDMP ini? Ya, jadi KDMP ini pada dasarnya sangat bagus ya. Ini adalah yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, terutama Muhammad Hatta, ya, bapak pendiri bangsa kita, di mana koperasi itu menjadi salah satu sokok guru perekonomian selain swasta dan BUMN. Sokok guru itu apa Om? Mungkin ya, sokok guru itu pilar. Jadi dia menjadi pilar perekonomian ya. Dan koperasi ini banyak dikaitkan dengan perekonomian rakyat. Karena koperasi itu tumbuh di tengah-tengah rakyat ya. Dan prinsipnya kan kalau koperasi kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 itu jelas-jelas menyebutkan bahwa koperasi ini sangat tergantung daripada anggotanya. Karena pengambil keputusan tertinggi itu adalah rapat anggota tahunan. Jadi ini demokrasi ekonomi itu juga terwujud di dalam model perkoperasian ini gitu ya. Nah seperti itu sih kalau saya melihat sebenarnya KDMP ini adalah pengejawantahan dari cita-cita para pendahulu kita gitu. Iya, karena memang sebenarnya kalau mungkin di area-area tertentu koperasi itu masih hidup gitu ya, tapi di area-area perkotaan mungkin juga udah agak hilang gitu ya Om ya. Jadi kayak sebenarnya cita-cita konstitusionalnya tuh belum sepenuhnya terwujud gitu kan, menjadi pilar perekonomian bangsa gitu. Nah, yang aku mau tanyakan juga nih Om, karena kan ini udah targetnya April sampai Juli udah harus memulai. Ini udah akhir Mei gitu ya, udah mau Juni bahkan. Jadi tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Kira-kira seberapa siap sih Om koperasi pelaksanaannya? Kalau dari sisi kuantitatif kan rencana pemerintah kita kan ada sekitar 80.000 ya KDMP Koperasi Desa Merah Putih ya. Tapi saya nggak tahu sejauh ini yang sudah siap ya, sudah terrealisir bangunannya dan juga supporting sistemnya itu berapa. Itu ini yang kita belum tahu data statistiknya ya. Nah itu memang sebuah tantangan sih buat pemerintah ya untuk mengejar 80 koperasi Desa Merah Putih. Tentunya tidak hanya ukuran kuantitatif saja, tapi juga bagaimana persoalan kualitasnya. Betul sekali. Ya Mbak Niken tadi kan menyinggung sebenarnya di perkotaan dan barangkali juga bukan hanya di perkotaan, koperasi itu sudah sayup-sayup terdengarnya kan begitu. Padahal ini pilar ekonomi ya. Nah itu kenapa seperti itu gitu ya. Itu memang banyak kajian yang menunjukkan bahwa pergeseran masyarakat
lebih berorientasi pada sektor swasta itu. Saya kira karena sektor swasta itu lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, lebih cepat dan sebagainya, orang bergeser ke sana gitu. Nah, sedangkan koperasi ini kan mengambil keputusan aja, keputusan strategis ya. Itu kan melalui rapat anggota tahunan kan gitu, dan itu setahun sekali, dan kemudian juga ada tanggung jawab secara legalnya ya, secara legalnya ini juga orang jadi sangat hati-hati gitu. Betul sekali. Ya, sangat hati-hati karena di sini pertanggungjawabannya kepada anggota. Kalau sektor swasta kan pertanggungjawabannya kepada pengurus, dalam hal ini kepada pemegang saham, kepada direksi dan sebagainya. Tapi kalau koperasi kan memang tidak sesimpel itu gitu. Nah, ini menyebabkan orang itu bergeser lebih banyak memanfaatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi gitu. Tapi sebenarnya ada yang menarik ya Om ya, di koperasi apa sih kita nyebutnya, KDMP atau KMP sih? Ya, KDMP sama KMP sama aja. KDMP atau KMP itu ya. Yang saya nggak tahu, yang aku nggak tahu tuh kayak ini sebenarnya arahnya mau kemana sih gitu. Ya. Karena kan ini maunya menyaingi minimarket. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi supaya ya mungkin bagus sih, tujuannya bagus gitu ya. Tapi kalau aku sih sebagai rakyat biasa, aku akan kayak yakin loh gitu loh. Iya. Bisa dipahami itu. Jadi sebenarnya kan begini, kalau dari cara berpikirnya ya, ini dugaan saya bahwa koperasi ini menjadi bagian dari multiplier effect. Multiplier effect itu adalah satu penggerak atau mekanisme penggerak di tingkat lokal. Baik itu, nah jadi misalnya ada supplier, supplier mensuplai ke koperasi, kemudian koperasi itu menjual ke masyarakat sekitar. Itu menimbulkan satu gerakan ekonomi di tingkat lokal kan gitu. Jadi ini namanya multiplier effect ya. Itu sebenarnya bagus sekali kalau dari aspek itu. Tetapi pertanyaannya apakah hal itu bisa tercapai kan begitu. Kalau mau menyaingi, mohon maaf saya sebutkan ya, mart gitu ya, itu memang di mart itu yang dijual adalah hasil produksi industri, iya kan, meskipun di dalam 7 sektor ekonomi KDMP itu di situ ada cold storage dan sebagainya gitu ya, di mart juga ada cold storage, tapi isinya kan hasil produksi industri kan gitu. Nah, seberapa mampu masyarakat lokal itu menghasilkan produk yang memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat lokal itu. Nah, ini menjadi pertanyaan sih. Kekhawatiran lagi nih ya. Jangan gini Mbak Niken, jangan-jangan kalau mau menyaingi mart ya akhirnya jadi mart itu. Yaitu apa? Yaitu menjual produk-produk industri. Iya, dan itu tadi ya, menjual produk industri tapi hanya dilakukan oleh segelintir orang aja gitu loh, yang akhirnya mereka ini yang bikin industri apa untuk cuman memenuhi supply di KDMP gitu kan. Iya, mirip sama program satunya lagi. Iya. Dan gini Mbak Niken, KDMP ini kan jadi satu program yang fix. Artinya gini, lokasi sudah ada, dibangun di situ. Kalau mart itu kan fleksibel. Betul. Mart itu begitu saya mendirikan di situ kurang laku, saya kan cari tempat lain. Nah, ini fleksibilitas ini yang tidak dimiliki oleh KDMP. Saya baca beberapa ulasan itu ada KDMP yang letaknya di pinggir jurang gitu. Ada ya, atau jauh, atau 2 KDMP berhadapan-hadapan. Ada jalan, ini dibangun KDMP untuk desa ini dibangun untuk desa sebelah sini gitu. Nah, penentuan lokasinya itu berdasarkan apa sih Om? Nah, ya itu kayaknya kan itu pembelian tanah ya. Jadi mungkin tanah yang ada ya di situ. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, ini juga mau tidak mau, mohon maaf ya, secara jujur mempengaruhi nanti bisnisnya koperasi. Karena lokasi itu sangat penting gitu. Beda dengan mart itu fleksibel sekali. Benar ya, seperti itu. Nah, ini barusan Om Danang mention bisnisnya koperasi kok bisnis. Tapi satu lagi Om yang menggelitik, kok ada gaji.
Nah, itu PNS, aduh. Nah, itu yang lagi rame itu. Jadi sebenarnya mohon maaf ya harus kita sampaikan bahwa rekrutmen calon pegawai yang nantinya digaji oleh anggaran negara itu menurut saya merusak konstitusi, merusak filosofi koperasi. Filosofi koperasi kan tadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya kan? Kalau ini dari negara untuk pegawai kan jadinya begitu. Betul. Nah, satu itu. Jadi artinya filosofi koperasi tidak bisa jalan dalam konsep seperti itu. Yang kedua, saya kira kita harus hati-hati dengan profesionalisme di sini. Betul. Jadi kalau kita direkrut dan kita dibiayai oleh negara, bukan dari sisa hasil usaha. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu jelas, ya kan? Itu tentang koperasi, Om, ya? Ya, tentang perkoperasian itu jelas bahwa pengurus dan pegawai koperasi itu dibiayai dari sisa hasil usaha dari SHU. Itu jelas. IPSSD itu, Om. Nah, kan iya itu kan materi IPSSD itu. Iya, SD kan Zaman itu. SD. Nah, seperti itu kita semua hafal itu. Nah, tapi kalau ini kemudian merubah dibiayai oleh negara, artinya apa? Artinya ya seperti, mohon maaf ya seperti pegawai negara, pegawai negeri kan. Artinya apa? Efeknya terhadap dunia usaha atau usahanya koperasi itu, lah ngapain kita laku nggak laku, saya tetap gajian. Iya, nah, itulah profesionalisme yang menurut saya dirusak oleh konsep ini. Tapi nanti gitu. ada nggak sih konsep insentif gitu, kalau performance koperasinya bagus, nanti ada bonus-bonus, insentif-insentif gitu? Nah, itu sekarang gini Mbak Niken, koperasi kalau nggak salah ya, mungkin nanti dikoreksi oleh smartpreneurs kalau ada yang tahu informasinya. Yang sejauh yang saya tahu itu paling tidak ada keuntungan 60 juta per bulan. Untuk mendapatkan keuntungan bersih 60 juta per bulan itu kan juga nggak mudah, toh? Iya. Nah, bagaimana akan memberikan insentif dan sebagainya kalau dalam kondisi mencapai target saja kesusahan kan seperti itu. Dan lagi sebelum target supply, Om, karena kan orang area di Indonesia itu kan beda-beda ya. Ada yang penduduknya sedikit, ada yang padat sekali, dan kemudian ada yang produknya banyak, produk aslinya banyak, ada yang malah mungkin nggak punya produk sendiri gitu. Betul. Itu kan nanti akan ngaruhnya juga sama supply chain segala macam kan. Apakah yang nggak punya produk ini nanti diambilin dari yang produknya banyak, berarti ada biaya pengiriman dan segala macamnya, gitu kan? Atau bagaimana, ya udah seadanya aja. Nah, kalau seadanya gimana caranya target revenue? Ya, itu satu itu betul sekali itu. Yang kedua adalah tadi ada 7 sektor ya. Iya. Ada mulai dari toko serba usaha, ada simpan pinjam, ada apotek. Nah, apotek ya. Sekarang kita lihat Alfamart ada simpan pinjam nggak? Nggak ada. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa beban koperasi KDMP ini jauh lebih tinggi daripada bebannya Alfamart dari sisi bisnis. Alfamart lebih mudah mengelola usahanya, karena usaha simpan pinjam itu tidak mudah. Tidak mudah, itu membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran, ketekunan, ya kan? Dedikasi juga gitu ya kalau di desa. Lalu ada apotek, ya toh, lalu ada cold storage, lalu ada produksi, semuanya dilakukan. Nah, apa mampu? Pertanyaannya kan begitu. Sedangkan kita itu diajarin untuk di dalam dunia usaha itu fokus. Bagaimana kita fokus? Karena apa? Kalau kita fokus, kita menjadi profesional, menjadi ahli di bidang itu, kan gitu. Spesialis. Beban juga tidak terlalu. Nah, ini kan kayak burung itu, burung yang besar sekali gitu, tapi harus terbang. Berat sekali sayapnya. Nah, benar-benar. Kalau di dunia usaha itu kayak lebih ke serahkan pada ahlinya, gitu kan. Jadi kita tuh membangun ekosistem yang semuanya udah di ahlinya, apa keahlian masing-masing gitu, tinggal kita menyatukan, menjalankan rodanya gitu kan ya. Nah, satu lagi pertanyaan, sebenarnya
tadi ya soal kesiapan maupun ketidaksiapan itu juga menjadi deg-degan. Tapi kita balik lagi ke konteks awal deh. Mungkin smartpreneurs yang mungkin masih punya keinginan untuk ambil bagian dalam program yang sangat bagus ini gitu ya. Itu ada tipsnya nggak Om? Ya, kalau UKM mau menjadi supplier kan di situ kan fokusnya ya. Yes. Satu, UKM mau menjadi supplier itu harus mempelajari betul bentuk kontrak kerjasamanya. Apakah konsinyasi atau beli putus kan begitu, itu harus clear betul. Lalu sistem penagihannya seperti apa, itu semua harus dipelajari oleh UKM kita. Kalau enggak, nanti kita bisa terabaikan, UKM bisa terabaikan dan kemudian tidak dibayar dan sebagainya ya. Harapan kita kan nggak seperti itu. Harapan kita. Nah, yang kedua, saya kira para UKM memanfaatkan pelayanan yang ada. Coba lah memanfaatkan. Lah kalau ada simpan pinjamnya kan bagus juga itu. Iya kan? Jadi UKM akses bisa pembiayaan juga akses pembiayaan. Jadi bisa mengambil kredit pinjaman di situ gitu untuk mengembangkan usahanya. Dengan catatan memang produk UKM tadi akan ditampung oleh koperasi. Tapi kalau koperasi tadi cita-citanya menggusur mart tadi, kok rasanya yang dijual pasti produk industri. Iya. Nah itu loh, itu seperti itu. Kayaknya nanti kita lihat aja sih. Kita lihat. Tapi ini gini, kalau menurut saya dari sisi bahwa ini concern, peduli kepada cita-cita para pendiri bangsa itu harus dihargai di situ. Iya, betul. Mengembangkan koperasi, mewujudkan koperasi menjadi pilar atau sokok guru perekonomian selain badan usaha milik negara dan swasta. Itu menurut saya harus dihargai. Iya, sebenarnya bermanfaat. Misinya sih bagus gitu ya. Tapi ya itu bagaimana nanti implementasinya. Nah, satu lagi Mbak Niken sebelum ditutup ya. Mengenai koperasi KDMP ini apa sih bedanya dengan KUD? Oh iya. Koperasi unit desa. Nah, saya tidak punya statistik ya, tetapi sejauh pengalaman saya banyak juga KUD yang berguguran. Betul. Koperasi unit desa. Itu zaman aku kecil deh. Iya, makanya itu. Ya, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, itu banyak yang berguguran gitu. Artinya harapan kita, ini harapan ini ya. Harapan kita janganlah kita mengulangi pengalaman dari KUD ya. Mudah-mudahan KUD itu singkatannya apa ya? Koperasi unit desa. Bukan. Ketua untuk duluan gitu dulu. Gitu ya. Waduh. Nah, itu seperti itu. Janganlah pengalaman di KUD itu kita ulangi di KDMP. Harapan kita KDMP bisa berkembang ya, bisa maju dan bisa menyejahterakan masyarakat. Dan terutama juga nanti teman-teman UKM juga kecipratan cuannya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Aku rasa itu dulu ya Om ya. Kita nanti kembali dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, tidak kalah aktual gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga berguna buat teman-teman dalam memperluas bisnis atau wawasan untuk kita nyetak cuan begini. Oke, aku ingetin lagi bahwa kita BizSense Indonesia itu punya program yang namanya UKM Growth Lab. So please teman-teman untuk connect ke kita dengan Instagram atau mungkin ada juga threads-nya di BizSense Indonesia. Feel free untuk kontak kita dan kita bisa mentoring di bisnisnya teman-teman. Aku tutup dulu, kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Salam curhat dan cuan.